القرآن وعافنا من كل مكان الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Fungsionaris PTIA Anudin Bina Darussalam subuh satu-satu panjang nanti akhirnya selesai menyebutin orang-orangnya. Bapak-bapak dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi memang tadi topiknya itu kenapa Al-Quran diturunkan itu ya. Kenapa kalau kita lihat sesudah beberapa lama begitu baru Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kita mau melihat ini apa sebab diturunkan Al-Quran, karena kita baca di dalam ayat yang tadi kita dengar, yang ayat yang tadi di sana dikatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ya, diturunkan bulan Ramadan. Apa tujuannya? Hudan. Sebagai petunjuk, hudan linnasi, yaitu untuk seluruh manusia. Bukan untuk satu-satu kelompok, satu-satu bangsa, bukan. Tetapi untuk siapa? Seluruh manusia. Hudan linnas. Kita melihat bagaimana atau kenapa kita boleh bertanya begitu. Diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW di Mekah. Baik, kalau kita lihat dari segi sejarahnya, kan kita tahu bahwa wahyu itu terputus. Wahyu terputus sesudah Nabi Isa diangkat ke langit, yaitu pada tahun 33. Pada tahun 33 Masehi, Nabi Isa diangkat ke langit, itu putus hubungan langit dengan bumi. Malaikat Jibril tidak turun lagi. Karena apa? Sudah tidak ada Nabi. Kan tugas Nabi siapa? Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada para Nabi. Tapi selepas Nabi Isa diangkat ke langit, tidak ada Nabi lagi. Ya kan? Ya Pak? Kalau kita lihat, itu Nabi terakhir. Yang mana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi tersebut melalui malaikat Jibril sudah tidak ada lagi. Karena Nabi Isa adalah nabi terakhir. Sedangkan kalau di Mekah sudah tidak ada turun wahyu lagi, itu sudah dari lama lagi. Dari siapa? Dari zaman Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail meninggal, itu tidak ada wahyu tuh, tidak ada turun ke Mekah. Kalau kita lihat, sekarang katanya kita dari kita ke Nabi Ibrahim 5.000 tahun bisa kita lihat. 5.000 tahun, artinya 3.000 tahun tersebut sampai ke Masihnya tersebut tidak ada wahyu di mana? Di Mekah. Karena ketidakadaan wahyu tadi, akhirnya manusia yang ada di seluruh dunia dalam keadaan kegelapan. Ya, kita lihat tahun 33 sudah begitu di Palestina, tempat Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada wahyu diturunkan di sana. Apa yang ada yaitu yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel ketika itu.
Yang mana Bani Israel ketika itu yang mengikuti Nabi Isa itu disebutnya Nasrani. Sedangkan Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa itu disebutnya Yahudi. Bangsa, bukan agama. Bangsanya adalah bangsa Yahudi dan yang di sini juga kepada Nasrani, ya, yang tersebut. Jadi di sana sudah tidak ada lagi. Nah, pada ketika itu bahwa dunia yang ada ketika itu ini dalam keadaan sesat. Kesesatannya baik dari segi akidah, dari segi muamalah, dari segi hubungan keluarga, dari segi hukum-hukum yang ada sudah sesat ketika itu. Jadi kita lihat, makanya tahu abad ke-1 nggak ada nabi, ya. Abad kedua juga tidak ada nabi. Lain dengan sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa kadang-kadang beberapa orang nabi diutus dalam satu masa. Sebelum Nabi Isa, ya kan? Contohnya Nabi Isa 3 orang di situ ada nabi. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa. Kan 3 orang. Sebelumnya juga ada, tidak lama selepas seorang nabi meninggal dunia, Allah mengutus nabi yang lain. Tetapi sesudah Nabi Isa diangkat, 100 nggak ada. Abad kedua nggak ada. Abad ketiga nggak ada nabi juga. Abad keempat tidak ada nabi. Abad kelima belum ada nabi. Abad keenam baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 600 tahun itu terputus hubungan antara langit dengan bumi. Selama 600 tahun tersebut, yang mana manusia ketika itu sudah penyelewengannya yang luar biasa. Karena memang itu disebutkan sendiri dalam Al-Quran. Al-Quran ada menyebutkan kitabun anzalnaha, kitab yang diturunkan kepada kamu litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Lihat, untuk mengeluarkan manusia minadz-dzulumat. Zulumat di sini apa? Jamak daripada gelap. Kegelapan, ini kegelapan. Jadi manusia ketika itu bukan hanya di Jazirah Arabnya, di Mekahnya sendiri, tapi seluruh dunia. Mereka itu dalam keadaan apa? Zulumat, yaitu kegelapan. Kegelapan akidahnya, kegelapan muamalatnya, kegelapan hukum hakamnya, itu semuanya dalam kegelapan. Kemana dikeluarkan? Ilan satu, kepada satu cahaya. Hanya kegelapan itu jamak. Dalam Al-Quran kalau misalnya antara kegelapan dengan cahaya, kegelapan disebutnya jamak, zulumat. Tapi kalau cahaya hanya satu.